Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tidasi Puji Lestari dari kelas 12 akuntansi 3 nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kamu tentu sering mendengar bagaimana suksesnya Kerajaan Sriwijaya dalam menguasai sektor perdagangan pada masanya. Mempelajari sejarah Kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu cara menikmati wisata di Palembang, Sumatera Selatan. Yuk simak sejarah Kerajaan Sriwijaya berikut ini. Kerajaan Sriwijaya merupakan asal mula peranan kehidupan agama Buddha di Indonesia. Dimulai pada zaman Sriwijaya di Suvarnadipa atau Sumatera pada abad ke-7. Hal ini terlihat pada catatan seorang sarjana dari Cina bernama Ising yang melakukan perjalanan ke India dan Nusantara serta mencatat perkembangan agama Buddha di sana. Biarawan Buddha lainnya yang mengunjungi Indonesia adalah Atisa Dharmapala, seorang profesor dari Nalanda, dan Vrajabodhi, seorang panganut agama Buddha yang berasal dari India Selatan. Sriwijaya berasal dari dua suku kata, yaitu Sri yang artinya bercahaya atau gemilang dan Wijaya yang berarti kemenangan. Jadi Sriwijaya mempunyai arti kemenangan yang gemilang. Kerajaan Sriwijaya diketahui berdiri pada abad ke-7 dan pendirinya disebut Dapunta Hyang Srijayanasa. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan jalur utama. Selat Malaka dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Raja-raja yang memimpin diantaranya Dapunta Hyang Srijayanasa, Sri Indawarman, Runda Wikrama, Wisnu, Maharaja, Balaputra Dewa, Sri Udayaditya Warman, Sri Udayaditya, Sri Sudamani Warmadewa, Marawijaya Tunggawarman, dan Sri Sanggarawijaya Tunggawarman. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa pada abad ke-8 dan 9 Masehi. Pada dasarnya, Kerajaan Sriwijaya mengalami masa gemilang hingga masa pemerintahan Sri Marawijaya. Hal ini didasarkan pada Kerajaan Sriwijaya yang disibukkan dengan perang melawan Jawa pada tahun 922 dan 1016 Masehi. Dilanjutkan melawan Kerajaan Kola India pada tahun 1017 hingga 1025 Masehi, hingga Raja Sri Sangramawijaya berhasil ditawan. Pada masa kejayaannya, wilayah Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Selain itu, wilayah kekuasaannya mampu diperluas hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka, Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Guna mengamankan wilayah laut, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat sehingga kapal asing yang ingin berdagang merasa aman. Sriwijaya kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat di masanya. Sekitar abad ke-11 Masehi, Kerajaan Sriwijaya sudah mengalami kemunduran. Kerajaan Kola yang dipimpin oleh Raja Rajendra Kola Dewa berhasil menawan Raja Sriwijaya. Pada abad ke-13 Masehi, Kerajaan Singasari dari Jawa mampu mengalahkan Kerajaan Malayu yang sebelumnya berada di bawah kekuasaannya Sriwijaya melalui ekspedisi Pamalayu. Di sisi lain, Sriwijaya semakin lama semakin lemah, dikarenakan persaingan dengan kerajaan-kerajaan dari Jawa. Hingga lemahnya Sriwijaya dimanfaatkan oleh Kerajaan Sukodaya dari Thailand dengan merebut wilayah Semenanjung Malaysia dan Selat Malaka. Pada akhir abad ke-14, Sriwijaya benar-benar runtuh atas serangan Majapahit. Berikut adalah faktor runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Raja Sriwijaya tidak memimpin dengan baik, jauhnya letak Palembang dengan laut, menurunnya aktivitas perdagangan, melemahnya sektor militer, banyaknya wilayah Sriwijaya yang melepaskan diri, Islam berkembang dengan pesat, adanya serangan dari kerajaan lain. Pengaruh Kerajaan Sriwijaya bagi kehidupan masa kini. Kita bisa belajar banyak dari keberhasilan dan capaian prestasi terbaik dari pendahulu kita. Sebaliknya, kita juga belajar dari kegagalan mereka yang telah menimbulkan malapetaka bagi dirinya atau bagi banyak orang. Untuk memetik pelajaran dari uraian ini, dapat kita katakan bahwa nilai terpenting dalam pembelajaran sejarah tentang Kerajaan Sriwijaya adalah sebagai kerajaan besar pusat agama Buddha dan agama Hindu, yang sampai sekarang masih banyak penganutnya di negara Indonesia. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya yaitu Candi Muara Takus, Prasasti Karangberahi, Prasasti Kedukan Bukit, Candi Biaro Bahal, Prasasti Telaga Batu, dan Candi Muara Jambi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.